sekalian, dimulai kembali untuk sesi terakhir pada hari ini. Tadi terakhir dari putusan bebas dan putusan lepas. Untuk itu saya kembalikan kepada Bapak Suroso, dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali fokus dan mudah-mudahan masih semangat ya. Saya ini kalau ke sini itu agak-agak takut saya. AC itu loh. Saya ini pernah mulut saya menceng. Tahu ya? Belpasi. Ya, jadi mulut saya ini kayak setan. Gini, jadi setan kan gini setan itu. Nah, saya pernah mulut saya menceng. Nah, karena kena gini nih. Ini cuma cerita sekilas saja ya. Bapak Ibu sekalian sebagai pelajaran. Artinya apa? AC langsung ini termasuk wire langsung ini resiko. Makanya kalau iya jangan begini. Ceritanya maaf ini cuma cerita tapi betul saya alami. Ketika saya di kampung, kebetulan saya dulu kan rombongan atlet ya. Nah, saya ada satpam baru, saya ngelatih bela diri. Setelah ngelatih bela diri karena panas banter, saya ini nggak pernah minum es. Minum es banyak, 5 gelas gede es teh itu. Nah, setelah minum gelas itu kok kurang puas, saya pulang mandi. Setelah mandi gerujukan kurang seger AC. Nah, gini tak sentrong gini, saya tidur gelebak di sini. Tahu-tahu setelah sorenya saya, loh, lambeku jadi angel gini ngomong gitu loh. Nah itu, makanya pengalaman berharga, Bapak Ibu sekalian kalau ada bis, kan ada yang segini ya, hati-hati. Kalau bisa ditabrakkan ke kaca baru ke itu, jangan langsung. Itu anak buah saya juga pernah, karena waktu masih saya dinas, dia ke Prambanan, rekreasi. Ya gitu, Gianto itu. Langsung begini tidur, begitu bangun, lambene langsung merot gitu. Nah kenapa? Karena kena ini, makanya hati-hati AC itu. Ini tadi makanya saya kadang-kadang agak takut ke sini, ini bukan apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Walaupun saya tetap olahraga, walaupun menceng dulu saya juga waktunya lari-lari saya. Tapi gak izin aku neng masjid ya tenang aja aku. Gak popo aku. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Oh, setelah sudah lanjut. Ya, PK tidak dapat diajukan dalam putusan bebas. Jadi putusan hakim yang bunyinya bebas atau lepas dari tuntutan hukum, maka menurut KUHP tidak bisa diajukan PK kembali. Peninjauan kembali atau PK bagi terpidana dapat diajukan apabila merasa putusannya keliru atau terdapat kekilapan yang nyata. Ya ini. Jadi kata-katanya di situ kalau ada putusan yang keliru, jadi kekilapan hakim, termasuk ada alat bukti atau saksi, ya termasuk alat bukti, termasuk saksi dan lain-lain. Itu baru maka bisa diajukan. Tapi kalau dua itu tidak ada, lebih baik kalau klien kita mengajukan PK, wis gak usah lah gitu. Daripada nunggu-nunggu, ditunggu-tunggu ternyata nggak datang-datang, begitu datang ternyata ditolak, eman. Ya lanjut. Nah, mengajukan PK boleh dilakukan terpidana atau ahli warisnya untuk kasus pidana. Nah, di sana amanat pasal 263 ayat 3-nya, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Ya, jadi jaksa sebagai pengacara negara tidak boleh mengajukan PK. Artinya dikuatkan dengan putusan MK nomor 33. Oke, next. Ya, dasarnya adalah pasal 7
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sesuai dengan status sebagai saksi atau tersangka termuat di dalam ini. Oleh sebab itu apabila ada panggilan, ya, oleh sebab itu apabila ada panggilan, kalau kita menangani klien kita mohon diperiksa statusnya sebagai apa. Pernah terjadi ketika saya dinas di Yogyakarta, teman saya Kasat Reskrim itu memanggil orang, statusnya kan tidak dicatat atau ada tapi tidak dicoret. Nah, di polisi agak keras itu Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu ada komplain dari pengacaranya disampaikan seperti itu, atasannya langsung Kapolresnya diajukan, kasatnya langsung diajukan pindah. Nah, kebetulan yang bersangkutan adalah teman baik saya, akhirnya dipindah ke Klaten. Tapi bukan sebagai kasat reskrim lagi, tapi kasat yang lain. Ya, jadi sebetulnya kaitannya dengan pemeriksaan status terhadap pejabat di polisi itu sebetulnya sudah banyak yang boleh dikatakan disiplin dan keras. Tapi juga karena unsur subjek orangnya banyak yang mokong sehingga jadinya seperti itu. Makanya banyak di sana sini kejadian-kejadian sampai seorang jenderal bintang 2 terus jadi dodolan narkoba apa kayak gitu itu kan. Coba, yang malu bukan dirinya sendiri, negaranya, rakyatnya. Coba, polisi ini kayak ngono loh, apa mana rakyatnya. Kan begitu akhirnya. Luar negeri itu loh. Ya, oleh sebab itu, ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian nanti siapa tahu jenengan jadi wali kota, ya, jadi gubernur. Nah, jadilah ya figur publik yang bisa dicontoh. Jangan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Oke, Mac. Ya, surat perintah penyidikan adalah surat perintah terhadap personil Polri selaku penyidik. Jadi polisi itu banyak, tapi penyidik itu tidak banyak. Setiap orang atau setiap polisi, maka kalau tidak ada skep, kalau Bintara, skepnya dari Kapolda. Tapi kalau perwira, skepnya dari Kapolri. Itu wajib. Kalau tidak ada itu, maka tidak boleh melakukan tindakan pemeriksaan atau sebagai penyidik. Penyidik pembantu juga sama, maka penyidik pembantu juga serendah-rendahnya dari atasan penyidik. Tapi biasanya dari Kapolda yang saya tahu. Lanjut. Berita acara pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian nanti mendampingi tersangka, ya, hak-hak tersangka dipahami. Hak-hak penasihat hukum atau kuasa hukumnya dipahami. Supaya nanti tidak terjadi pertentangan hal-hal yang tidak mengenakan. Karena banyak juga teman-teman kita lawyer itu tidak paham tentang bagaimana mendampingi seorang tersangka, makanya ikut bicara, ikut menyampaikan, ikut berargumen. Setelah diingatkan berkali-kali tetap seperti itu, makanya langsung akhirnya dikeluarkan oleh penyidik. Dan itu sah menurut hukum. Jadi bukan arogansi polisi, tapi itu adalah ketentuan hukum yang berlaku seperti itu. Karenanya kalau nanti penjenengan semua itu mendampingi klien, tolong ya supaya kita tahu materinya dan di akhir dari penyidikan pemberkas berita acara atau penyidikan kita minta ya kopi atau turunannya. Boleh. Jadi ya pendamping atau kita PH-nya boleh minta turunan terhadap berita acara yang diambil keterangan tadi. Jadi seorang sesuai dengan status mendasari laporan polisi yang memuat keterangan tentang terjadinya perkara yang diduga karena adalah merupakan tindak pidana. Itu berita acara intinya seperti itu, pemeriksaannya itu kalau saya dulu minimal
Pertanyaan itu 21. Kalau saya patok bangkrong sia di demen babi atau pertanyaan 7kah itu harus termuat. Nah, kalau kita jabarkan setidaknya minimal 21 atau lebih. Si siapa, A apa, di mana, ya. D dengan apa, mengapa, B bila mana. Jadi sia di demen babi itu bisa dijabarkan dan Bapak Ibu sekalian bisa memahami pertanyaan itu. Jadi siapa? Siapa tersangkanya, siapa saksinya, siapa ya, apa saja, apa ini kejadiannya. Ya. 7kah itu yang biasanya dari penyidik itu dilakukan pemeriksaan. Karena ya mereka ketika sebelum menjadi penyidik ada pendidikan tepatnya di Megamendung, Jawa Barat sana. Biasanya 3 bulan. Lanjut. Ya, surat tadi sudah kita sampaikan kita secara detail surat penangguhan penahanan. Ada surat yang berisi tentang dilakukan penangguhan penahanan. Jadi kita memohon kepada penyidik ya dengan alasan, mungkin alasannya karena kesehatan boleh, alasan karena dia adalah tulang punggung keluarga boleh, yang beralasan karena yang bersangkutan tidak akan melarikan diri boleh. Jadi ketika membuat alasan, maka alasan yang bisa diterima oleh akal sehat dalam artian penyidik, bagaimana kira-kira penyidik itu bisa menerima. Jadi seperti itu dalam surat itu. Termasuk kalau bisa koordinasi dengan penyidik, perlu nggak pakai jaminan orang atau uang dan lain-lain. Kalau misal tanpa itu dan karena memang dia tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak akan keluar kemana-mana, maka tidak terlalu sulit untuk itu. Jadi kaitannya dengan tanpa atau menggunakan jaminan, maka tersangka tetap wajib lapor. Kalau seingat saya wajib lapornya seminggu itu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Nah, terus tersangka tidak keluar rumah. Jadi kalau memang itu adalah penangguhan penahanan, berarti ini penangguhan rumah. Maka pelapor tidak boleh keluar dari rumah. Tapi jangankan keluar rumah. Kemarin kasus korupsi katanya melenceng sama keluarganya. Enggak tahu itu bicaranya gitu. Memang Indonesia itu penuh lobbying gitu ya. Sampai namanya lapas itu juga ada AC-nya, ada spring bed-nya, ada kamar khusus tempat bertempur ada. Tahu bertempur? Apa? Aku gak melu loh ya. Arek Surabaya tuh mesti ngomong gitu itu. Jadi ada itu. Itu permohonan siapa? Orang pertama yang mengajukan pejabat. Masih ingat? Sudomo. Adomo itu loh. Itu yang mengajukan pertama supaya ada kamar kayak gituan itu Pak Sudomo. Gak tahu. Padahal Sudomo itu dudo. Duwe bojo, hilang digawa sopire. Duwe bojo mana? Hilang digawa ajudannya, coba gila nggak? Akhirnya terus mati itu. Jenderal loh itu angkatan laut. Gak tahu kan? Hah? Iya benar. Jasa angkutan atau jasa apa? Lah ya itu. Saya juga sedih juga nonton ini Jenderal. Dulu pernah jadi menpangak juga itu. Jadi kalau tersangka itu adalah
penangguhannya adalah penangguhan rumah, maka tidak diizinkan keluar rumah. Apa bisa pertanyaannya dicabut? Bisa. Karena penahanan itu bersifat subjektif. Jadi kalau nanti misal klien jenengan itu nanti terus tahanan rumah jalan-jalan ke Blauran, terus golek-golek cecek, golek apa di situ, ketangkep oleh yang memberikan penangguhan, ketika dibatalkan boleh, ya. Tersangka tahanan kota juga sama. Kalau tahanan kota Surabaya, Waru itu bukan Surabaya loh ya Pak ya. Waru itu ikut Sidoarjo sudah. Jadi kalau ada batasan bundaran Waru itu, tahu-tahu ke sini ketangkep lah, berarti sudah luar kota. Sama ke sana, tahu-tahu nyebrang golek Sinjai nih Kamal atau di anu sana, ya sama, itu bahkan bukan luar kota, sudah bukan tahanan kota, berarti sudah luar kota. Nah ini yang perlu dipahami, kita memberikan pemahaman kepada klien kita. Kalau tahanan kota dipahami, kota ini, kalau perlu kasih denah dia. Ini Pak, Bu, sampan jangan keluar dari ini, garis merah ini. Kalau seperti itu nanti akibatnya ini dan itu. Nah, ya jangan nanti ketika sudah keluar kota ditangkap moro-moro polisi ini, wah polisi ini kurang duit itu, bilang gitu ya. Jangan juga menggeneralisasi menyalahkan seperti itu. Tapi memang awalnya adalah klien kita yang salah. Lanjut. Pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa JPU pada sidang yang digelar memuat unsur formil ya dan unsur material atas dakwaan. Jadi fakta-fakta hukum baik formil maupun materialnya akan disampaikan pada saat disampaikan pembacaan dakwaan tersebut. Yang bersangkutan didakwa mendasari tindakan ini, faktanya seperti ini, argumennya seperti ini, sehingga formil dan materialnya itu terpenuhi. Lanjut. Nah, eksepsi atau tangkisan terdakwa berisi materi di luar pokok perkara. Nah, sudah kita sampaikan eksepsi yang kemarin diajukan oleh Pak dari PDI Perjuangan itu, Hasto Kristianto, ya seperti itulah yang dimaksud eksepsi itu. Kalau kita mendalilkan tentang eksepsi absolut, berarti bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili saya. Pertimbangannya, alasannya ini gitu ya. Kalau berdasarkan surat, ya tidak jelas identitas terdakwa, tidak ada tanggal dan lain-lain. Makanya eksepsi itu supaya lengkap memuat tentang posita petitumnya. Ya. Lanjut. Ya, surat kuasa adalah surat yang berisi tentang kewenangan pembelaan menjadi penasihat hukum dalam hal tersangka. Oleh sebab itu, ya, Bapak Ibu sekalian, surat kuasa itu penting sekali. Maka ketika nanti membuat surat kuasa, libatkan institusi mana saja, masukkan di situ, termasuk kantor-kantor yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, sehingga akan kemana-mana sah. Tapi kalau hanya katakan ke pengadilan negeri saja, ya, butuh sama kejaksaan nggak bisa, butuh sama polisi nggak bisa. Makanya di situ masukkan semuanya, ya, termasuk hak-hak seorang tersangka, hak-hak seorang lawyer juga disertakan di situ. Karena sering terjadi, maaf ini, ya, kita sudah jungkir balik, mati-matian membela, nah fee-nya, ya sukses fee-nya katanya 100 juta. Pak, DPC ya Pak 10 juta. Begitu selesai, nah, kabur, HP-nya diganti. Sering terjadi seperti itu. Mulai sebab itu, nah jenengan sebagai sutradara aja sampai dipeluk-peluk sama orang-orang kayak begitu. Sudah dibela mati-matian, ternyata malah kita yang jadi anu. Tapi kasus-kasus seperti itu sangat sering terjadi. Saya pernah ngalami, ya,
Saya pernah ngalami. Jadi saya sudah mendampingi ke sana kemari, sudah ngomongin gitu, bahkan kebetulan tugas saya di Tabes, saya sudah ngomong dengan seluruh sampai kasat, wakasat, penyidik itu sudah tak omongi, tak jamin dan lain-lain begitu. Yes, begitu kasusnya selesai itu tentang penganiayaan. Akhirnya ya itu tadi, Pak di DP dulu, ya itu DP-nya ya bayaramu itu. Gitu. Coba. Akhirnya kita hitung-hitungan wis, mbak koncone ngopi ya wis, rasa oke-oke. Ngopi nih gue giras saja, jadi gue kafe, bilang gitu. Ya kelasnya kelas giras akhirnya. Ya karena itu. Nah oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu sekalian nanti mendampingi seorang terdakwa, supaya jelas hitung-hitungannya. Karena ya, karena dongkol itu nggak ada cepet tuwek. Sampai dongkol aku di kudu mbak lawyer mbak klienku. Nah itu katanya kalau orang-orang ahli di dalam perwajahan itu mengeri umur 10 tahun. Kalau sampai dongkol terus-terus sak bulan 10 tahun hilang. Sampai jadi kayak mbah lampir tadi kalau sampai tua. Ya, nggak boleh itu. Makanya hilangkan nilai-nilai yang saya sampaikan tadi. Diminimais. Lanjut. Surat panggilan sidang. Ini di sini nanti ada semua Bapak Ibu sekalian. Jadi relasi panggilan nanti akan disampaikan oleh panitera kepada alamat. Biasanya kalau dua itu kepada terdakwa tersangka ya ada terdakwa tapi juga ada ke lawyernya. Surat panggilan sidang ditertibkan pengadilan negeri terhadap diri terdakwa dalam perkara yang tertera dalam surat tersebut. Jadi relasi panggilannya ada bunyinya tentang siapa orangnya itu. Oke, lanjut. Ya, tadi sudah ini pengulangan sidang dinyatakan dibuka terbuka untuk umum kecuali yang khusus. Jadi masalah-masalah yang beresensi terhadap anak atau susila, ya, terus yang bersifat privat itu biasanya tertutup. Terus terdakwa ditanyakan tentang identitas, apakah sudah terima salinan surat dakwaan dan lain-lain. Tentang kesehatan dan nah ini sama seperti apa yang saya sampaikan di depan. Oke, next. Ya, ternyata apakah didampingi penasihat hukum? Kasus-kasus narkoba, kasus-kasus narkoba yang terdakwanya adalah orang-orang yang mohon maaf tanda kutip, ya, narkoba sebagai sampingan untuk mencari makan, itu biasanya dia tidak mau. Ya Pak, saya tak hadapi sendiri, biasanya seperti itu. Tapi dari penyidik biasanya akan mendampingkan lawyer prodio karena ancamannya lebih dari 5 tahun ya. Dibacakan surat dakwaan oleh jaksa, setelah itu dibacakan surat dakwaan, hakim tanya apakah mengajukan eksepsi. Kalau terdakwa tidak Pak, terus saja, maka eksepsi dikesampingkan. Apabila mengajukan, maka sidang akan ditunda dan sidang seperti pra peradilan itu akan dilakukan. Terus lanjut replik dupliknya, terus akhirnya pembacaan putusan sela. Lanjut. Kalau eksepsi ditolak, maka sidang akan dilanjutkan masuk kepada pokok perkara. Nah, pemeriksaan saksi diajukan itu semua adalah masuk dalam pokok perkara. Saksi tambahan apa boleh? Boleh, ya. Tadi ada Mbak yang tanya tadi, apakah bisa mengajukan saksi tambahan? Boleh, ya. Jadi ketika pemeriksaan saksi dari pihak kita, Pak, saya mau saksi tambahan, boleh. Lah nanti
bisa perbalisan atau saksi didengar langsung oleh hakim, tapi tetap disumpah. Nah, khususnya termasuk saksi-saksi yang saksi adat cat itu, yang meringankan terdakwa. Lanjut, pemeriksaan terdakwa. Nah, pemeriksaan terdakwa itu penting, maka ketika panjenengan sama itu nanti mendampingi terdakwa, harus memberikan penjelasan sedetail mungkin yang menguntungkan klien kita. Kalau kiranya susah untuk menyampaikan, ya sampaikan aja. Tidak tahu, lupa, boleh. Ya, tapi jangan terus lupa terus. Mulai dari awal sampai akhir lupa terus. Ya, nanti jadi pelupa nanti. Insomnia. Ya, lanjut. Tuntutan jaksa oleh jaksa penuntut umum. Nah, jadi setelah pemeriksaan tersangka, maka akan adanya tuntutan. Dituntut sekian tahun, sekian bulan. Nah, pada saat sebelum ada putusan, maka dilalui dulu adanya pledoi atau tanggapan atas tuntutan jaksa. Dilakukan oleh yang bersangkutan atau PH-nya, boleh. Setelah itu nanti kalau ada pledoi ternyata ada di situ, maka replik duplik berjalan lagi. Jadi seperti adanya eksepsi tadi. Nah, paling terakhir adalah putusan sidang oleh majelis hakim. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti putusan, mohon didengarkan betul putusannya bunyinya apa. Karena pada saat itu mesti akan ditanyakan banding enggak gitu. Ya, makanya betul-betul diperhatikan. Sebaiknya kalau nanti mendampingi klien, Bapak Ibu sekalian jangan sendiri. Ya, harus ada temannya. Karena apa? Kepentingan kita, kesehatan kita ini tidak tentu, tapi irama dan kegiatan sidang tetap berlanjut. Jadi kalau kita tidak bisa, maka teman kita yang akan mewakili. Oleh sebab itu tidak ada terus lawyer terus single, itu enggak ada. Oleh sebab itu harus ada partner. Kalau partner, maka cari partner yang bisa sehati. Memang harus gitu. Partner sehati itu saling membantu. Tapi ada juga partner cuma profesi cabutan. Wes tadi ini ternyata kalau tidak sehati itu susah. Ya, tidak terlalu padu. Ada apa-apa kadang-kadang bahkan telikung kita. Ini bisa terjadi. Sampai di sini mungkin yang kita sampaikan, bisa lanjut. Ya, pembacaan tuntutan melalui analisa yang cermat. Ya, mau cermat mau tidak cermat, tapi katanya cermat itu. Yang meyakinkan JPU terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa berikut pasal-pasal yang disampaikan. Jadi analisa jaksa itu melalui apa yang diserahkan polisi pada saat P21 itu. Nah, esensi pembacaan JPU menurut terdakwa agar dijatuhi pidana sesuai dengan yang dilakukan. Nah, ini karena seharusnya memang harus berada di tengah-tengah. Kalau memang ringan, ya sampaikan dakwaannya ringan, tapi kalau memang berat, juga berat. Tapi kasus-kasus korupsi itu sering terjadi, itu penuntut dan pemutus itu biasanya ya perlu minum antangin dulu. Ini banyak terjadi. Karena tapi itu kalau orang bilang dalam orang ahli tata negara, itu memang variabel dan apa ya, kesulitan di negara berkembang itu seperti itu. Baik itu penegakan hukum yang manapun sama. Jadi yang kayak kasus-kasus ini bukan di Indonesia saja, di wilayah-wilayah di sana juga sama. Di Senegal sana, di wilayah
benua Afrika itu bahkan juga seperti itu, atau di Amerika, wilayah Amerika Latin, Amerika Selatan itu juga seperti ini, seperti Indonesia. Jadi kalau terjadi pembusukan hukum itu bukan hanya Indonesia, di mana-mana terjadi. Oke, next. Ya, pledoi sudah tadi. Isinya sama, tuntutannya menganalisa deliknya keliru, alat dan lain-lain. Jadi ini sanggahan kita ketika kita membuat pembelaan, maka ya harus ada referensi fakta hukum yang jelas. Kalau mengatakan keliru, makanya kelirunya di mana? Kalau dikatakan kurang, maka kurangnya di mana? Ini supaya hakim paham, supaya hakim ngerti apa yang dimaksud oleh kita. Tapi kalau kita hanya mengelirukan saja, tapi tidak tahu, tidak memberikan pemahaman tentang kelirunya di sini, nah ini parah. Sama dengan kita gugat, saya gugat 500 juta. Ternyata gugatan 500 juta itu tidak dirinci sampai dengan 500 juta itu apa saja. Jadi asal bunyi aja 500 juta. Pokoknya 500 juta. Ya wis bahasa pokoknya ya usah kita melakukan gugatan. Harus rinci. Makanya kalau materialnya 500 juta, imaterialnya 2 miliar, ini didetailkan. 500 juta dari ini. Mungkin yang bersangkutan tidak bekerja, ya karena dipukuli, sehingga kalau sehari pekerjaannya sekian mendapatkan penghasilan sekian kali sekian, maka hitung-hitungannya 500 juta. Imaterialnya siapa? Seorang dia adalah figur publik, ketika dikorankan dia menjadi malu dan lain-lain, maka nilainya sekian. Nah ini rasional. Oleh sebab itu seorang lawyer harus bisa menjabarkan ketika kita melakukan tuntutan atau gugatan mendasari kepada nilai yang berupa materi. Lanjut. Replik adalah sanggahan atas pledoi yang dibuat oleh terdakwa. Ya sama. Ini replik juga sanggahan tuntutannya sama. Kita artinya bertentangan, berbalik, berbanding terbalik seperti apa yang disampaikan oleh lawan. Nah, kalau kita sebagai seorang pendamping terdakwa, maka lawan kita adalah jaksa. Oleh sebab itu, cari kelemahan jaksa di mana, cari kekurangan jaksa di mana, cari. Nah, itulah sehingga kita akan menjadi lebih unggul di mata hakim atau di mata hukum. Lanjut. Ya, duplik adalah sanggahan dari replik JPU yang setelah dicermati dan diteliti oleh terdakwa terdapat banyak kekeliruan seperti itu. Sama. Lanjut. Ya, pembacaan putusan, kalau tidak salah saya sampaikan tadi, ada 11 item pertimbangan hakim untuk memberikan putusan terhadap seorang terdakwa. Nah, mulai dari terdakwa itu siapa, sekolahnya di mana, temannya siapa saja, musuhnya siapa, keluarganya siapa, fakta mengait kepada masalah pokok perkara, kalau dia menganiaya karena apa, dan lain-lain. Sehingga hakim akan bisa memberikan putusan. Oh, orang ini residivis, karena sering ngantemi orang memang. Oh, orang ini alim, dia adalah yang apa, ucapan dan tidaknya selalu agamis. Sehingga menjadi pertimbangan hakim di situ. Ada 11 pertimbangan hakim sehingga bisa memberikan putusan atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Nah, tentang dakwaan primer dan sekunder, subsidiar, itu adalah sebenarnya dakwaan berlapis. Tentang keterangan para saksi, nah itu menjadi pertimbangan semua. Ya, diantaranya yang diterbitkan adalah ada 6, tapi sama dengan yang dibacakan yang bersangkutan karena sopan dan tidak pernah melakukan itulah. Di sini kan tidak ada kata-kata sopan, tapi nyatanya di situ masuk. Makanya ada 11 yang saya sampaikan termasuk ini. Ternyata sopan
Kalau katanya itu adalah mendapatkan nilai tertinggi, ranking pertama, karena sopan sehingga jadinya 6,5 tahun. Kan gitu. Nah, setelah sekarang gitu, sekarang jadi 20 tahun. Ya, nggak tahu aku. Makanya jadinya aneh juga. Tapi memang seperti itulah negara kita. Republik kita ini seperti itu. Nah, makanya kalau ada hakim, saya kebetulan teman saya ini kan profesor hukum. Jadi kalau ada hakim yang kayak gitu, teman saya tak kerjain gitu. Nah, ini sampai melu dosa prof aku bilang gitu. Ya itu anak buahmu koyok-koyok ngono iku aku. Iya. Iya. Iya katanya kalau teori hukum kan makanya wakil Tuhan ya. Tapi nyatanya seperti itu. Ternyata adalah wakil ibu di rumah. Ya. Bah, jangan lupa nanti beli. Nah, itu. Beli ini duduk martabak tapi Marseille. Ya. Iya, kalau biar seperti itu. Di tentara, di polisi itu gitu. Kayak tentara ada pakatnya bintang, polisi bintang 1. Ternyata bojone bintang 2. Makanya kadang-kadang lobby-lobby di atas kasur itu lebih mandi daripada yang lain. Bener nggak? Iya, makanya seperti itu. Banyak terjadi. Ya, abuse-nya di situ. Iya. Lanjut. Sing lanang, sing guyu, sing wedok kurang ajar. Enggak, saya tidak diskriminasi, tapi kita ngomong apa adanya. Tentang fakta hukum dalam perkaranya. Nah ini tadi lanjutannya tentang pertimbangan hakim atas dakwaan primer subsidiarnya. Ya, tentang pertimbangan hakim terkait fakta hukum, keterangan saksi, dan lain-lain. Ya, lanjut. Nah, pendapat majelis, nah, terdapat pertimbangan dan vonis, termasuk vonis apabila harus ada dissenting opinion, nanti juga seperti itu. Lanjut. Pengambilan putusan. Jadi salinan putusan sebetulnya kalau kita ngomong kuhab di sini ini, kita ini tidak perlu ngambil. Seharusnya pengadilan itu menyerahkan kepada kita. Tapi saya nyatanya, aku polisi 38 tahun, jadi penyidik saya 8 tahun, jadi kapolsek saya 3 kali, gak pernah saya dapat salinan itu. Orang golek irono. Ya saya harus ke pengadilan. Mari ngono orang kopi-kopi ora dadi. Walaupun polisi itu di 86 juga kita ini. Ya kita ngomong apa adanya. Apalagi jenengan nanti. Lah sampai orang gowo ngene, orang mungkin diwenehi. Bohong. Itulah. Ya. Ya. Setiap ya itu masing-masing. Tergantung ilat. Lah ilat itu lebih pinter ya nderek. Tapi lah raiso-raiso ya piro ae lho. Wah, gaya wong sugih ya digarong ae sampean. Ya, makanya kalau ngambil putusan jangan perlinti. Biasa-biasa pakaiannya. Nggak beda sih, nggak tas centeng itu dianggap duit oke. Tapi terus jangan terus sandalan jabit loh, ini pengacara toko ngendi gitu. Ya jangan. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Bunyinya seperti ini. Ya, nyatanya jenengan ngerti sendiri. Ya, lanjut. Tata cara ya mengajukan banding. Surat kuasa apabila ada penasihat hukumnya, formulir data pihak pemohon. Jadi kita minta formulirnya. Nah, nanti waktu 7 hari itu diberikan setelah adanya putusan. Makanya kalau ada putusan diperhatikan betul. Terus kalian
segera ditanyai, banding kempora, gitu. Karena jaksa nanti juga seperti itu. Jaksa akan ngomong sama temannya, banding enggak gitu. Oleh sebab itu perlu kita memperhatikan, mencermati apabila ada memori banding, maka segera. Nah dulu nggak pakai soft copy-an dulu itu, yo ketik sampai kelenger kita. Nah sekarang pakai soft copy, ada soft copy, ada soft drink dan lain-lain. Selama perkaranya belum putus, permohonan banding dapat dicabut. Jadi apabila ternyata banding kita tidak menguntungkan, melalui klien kita, oh Pak nggak usah jalan, ya kita segera cabut. Boleh, sebelum ada diputus. Lanjut. Ya, wewenang menentukan penanganan atas terdakwa beralih ke pengadilan tinggi sejak ya, terhitung mulai tanggal atau waktunya pada saat setelah dia cepat saya banding, maka setelah itu segera beralih. Salinan putusan pengadilan tinggi yang telah diterima oleh pengadilan negeri, maka PN segera membuat akta pemberitahuan putusan dan disampaikan ke terdakwa serta JPU. Jadi kedua-duanya, baik jaksa maupun kepada terdakwa, adanya putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding. Oke, next. Memori banding, mengajukan memori banding tidak diatur dalam undang-undang. Jadi kita mengajukan memori banding itu baik bunyi terus narasinya dan lain-lain tidak disebutkan. Sejak belum ada putusan banding maka memori banding dapat diajukan. Jadi termasuk formatnya juga tidak harus seperti itu, tidak semua sesuai dengan keinginan. Yang penting memuat apa yang menjadi permintaan klien. Mendasari putusan MA nomor 39 tentang hal-hal baru yang pembuktian baru, fakta baru diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Biasanya kalau kita banding, kalau kita membawa saksi baru, pemeriksaan baru, nanti akan dilakukan pemeriksaan di pengadilan awal. Nanti hasilnya baru disetorkan ke pengadilan banding. Lanjut. Ya, klemensi tadi sudah kita sampaikan, itu hal-hal yang kaitannya dengan terdakwa yang objektif, jujur, dan minta hukuman seringan-ringannya. Yaitu ilmu pemohon. Ya, terserah masing-masing kita memohonnya seperti apa, tapi kalau memang seperti itu bisa dilakukan. Bahkan kalau kita mengatakan kalau saya dulu menjadi justice kolaborator, saya membela loh dalam penegakan hukum, maka saya minta keringanan. Boleh-boleh saja. Tapi itu juga perlu difakta atau buktikan tentang keikutsertaan yang bersangkutan minta keringanan karena pernah atau dalam perkara itu saya justru membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan itu. Lanjut. Ya. Acara cepat. Ya, ini jenis tipiring. Makanya saya katakan pasalnya kalau KUHP 504 sampai 508. Penyidik mengambil alih peran JPU. Jadi JPU tidak ada ikut di situ. 3 hari sebelum sidang berkas dikirim ke pengadilan. Hakim perintahkan panitia mencatat hakim tunggal. Jadi kayak pra-peradilan. Hakim penetapan saksi dalam perkara perdata juga gitu. Penetapan anak itu loh. Anak sebagai anak siapa itu. Berkas perkara bukan BAP. Nah, biasanya itu lembaran. Nah, BAP PN dibuat jika tidak sesuai dengan BAP penyidik. Itu baru. Nanti PN melakukan itu jika tidak sesuai. Lanjut. Nah, pidana singkat diatur di pasal 203. Ketua pengadilan koordinasi dengan kejaksaan, dengan kajari. Jadi antar kepala ini, kepala pengadilan dengan kepala kejaksaan. Berkas perkara diajukan 3 hari sebelum sidang. Jadi yang mengajukan jaksa.
penunjukan majelis oleh KPN, ketua. Nah, apabila terjadi pengambilan BAP langsung saat sidang karena alasan format atau formal atau tidak lengkap. Sidang dibuka oleh ketua majelis, memerintahkan JPU uraikan tindak pidana secara lisan dicatat. Nah, ini berlaku hanya pada perkara singkat, jadi bukan perkara biasa. Lanjut. Apabila perkara terdapat kurangan, majelis akan melakukan dengan penetapan perbaikan paling lama dalam 14 hari dari saat sidang dibuka. Majelis akan memerintahkan melalui sidang biasa atau cepat. Nah, ini makanya disampaikan kalau ada pertimbangan lain maka di 7 hari itu akan ada perubahan terhadap sidang. Jadi sidang bukan sidang sidang apa tadi? Singkat tapi adalah cepat atau biasa. Amar putusan melalui surat yang memuat amar putusan. Jadi amar putusannya sama apabila tidak terjadi apa yang perubahan tentang status dan sidang yang dilakukan. Sidangnya tetap sidang singkat. Ya, lanjut. Masih ada waktu berapa? 1 jam. Ya, waktu 1 jam akan saya tampilkan bukti-bukti yang bisa mungkin ada perbendaharaan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan. Kalau nanti ada waktu, saya mohon silakan membuat pertanyaan-pertanyaan. Kalau siapa tahu saya bisa menjawab dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah laporan polisi. Jadi butuh laporan polisi. Ini ada 45 atau 46 ini. Nanti kalau memerlukan fotokopinya bisa langsung dengan panitia. Jadi ini adalah bentuk laporan polisi. Ya, LP. STPL bukan. STPL itu surat tanda laporan. Jadi kalau laporan polisi itu laporan polisi dalam bentuk LP-nya, tapi kalau STPL itu pelapor itu mendapatkan bukti bahwa pernah lapor. Makanya STPL namanya. Surat tanda lapor polisi. SP2AP itu perkembangan penyidikan. Ya, perkembangan penyidikan setelah laporan kita membuat laporan, maka kita berhak untuk mendapatkan SP2HP. Setidak-tidaknya setiap 2 minggu sekali perkembangan penyidik wajib menyampaikan perkembangan kepada pelapor. Nah, ini yang dimaksud tadi STPL, surat tanda terimanya seperti ini. Ya, contoh ketiga adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP. Ini yang saya dapatkan. Ketiga ya, 4 ya. Ketiga. Ya. Berikut adalah surat tanda penerimaan dikaitkan dengan berkas atau laporan yang disampaikan oleh penyidik. Ini juga sama SP2HP dengan penyidikan tadi lidik, ini sidik. Nah, ini masih
SP 2P penyelidikan. Nah, ini laporan polisi kembali. Beda formatnya, tapi sama artinya. Saya memang ada yang saya dobli dengan harapan apa supaya kalau beda itu bukan harus dikatakan tidak sama. Dalam artian tetap namanya laporan polisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berkas perkara, biasanya polisi dalam memberkas ini pendek saja, apa tipis saja ini. Ya, saya ambil yang paling tipis ini. Ini ada yang tebal sampai segini, barangkali juga ada yang tebal sampai seperti ini. Saya pernah berkas juga tebal seperti ini pernah karena memang saksinya banyak, kejahatannya juga termasuk 359 karena dia mencuri, setelah mencuri ketahuan istrinya pemilik, nah supaya menghilangkan jejak dibunuh istrinya. Ini berkas perkara adalah sampul berkas perkara. Biasanya ini ada lakbannya atau ditempel merah ini. Biasanya dikasih di stempel itu. Yang ini adalah daftar berkas perkara. Di sini ada 34. Karena narkoba ini ada foto tersangkanya. Tersangkanya 2 sehingga fotonya juga 2. Barang bukti juga dimasukkan di dalam berkas perkara, setelah ditimbang maka difoto. Ini tidak saya fotokopi karena banyak, ini adalah BAP tentang si Adi demen babi yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau saya fotokopi juga banyak, terlalu banyak, maka saya staples ini. Yang ini adalah contoh sprint penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Setelah menangkap, maka penyidik wajib membuat berita acara penangkapan. Ini adalah sprint penangkapan. Jadi melakukan penangkapan yang bukan tertangkap tangan, maka wajib penyidik untuk membuat surat perintah. Termasuk surat perintah penahanan. Ini juga seperti itu. Nanti juga ada BA penahanan. Nah, ini BA penahanan. Setelah itu BA penahanan itu nanti berita acara akan disampaikan sprintnya Kaphan itu juga kepada keluarga tembusannya. Kalau ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan dengan minta kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kejaksaan ke pengadilan. Sprint sita, jadi surat perintah penyitaan. Ini juga ada surat perintahnya. Jadi penyitaan kalau tidak tertangkap tangan, walaupun tertangkap tangan setelah ditangkap, maka wajib membuat sprint dan BA penyitaan. Ini berita acara penyitaan. Tadi menyangkut dengan BB, maka BB juga ditimbang beratnya berapa, hasil dari lapor apakah itu betul-betul jenis apa, amfetamin apa yang lain. Pembungkusan juga dilakukan berita acara. Jadi dibungkus supaya betul benar adanya untuk segera dikirim ke kejaksaan.
Ini contoh perjudian penahanan kepadanya Kepala Pengadilan Negeri. Sprint penggeledahan, kalau penggeledahan itu bergerak, barang bergerak, orang dan lain-lain, maka penggeledahan dilakukan awal. Tapi setelah penggeledahan wajib membuat permohonan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan. Kalau barang tidak bergerak, maka tidak boleh melakukan penggeledahan dulu, tapi harus membuat surat kepada pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri dulu. Bedanya itu. BA-nya sama, BA penggeledahan. Persetujuan juga seperti ini, sama kepada Ketua Pengadilan. Syarat-syarat penggeledahan juga harus ada dari disetujui keluarga. Kalau keluarga tidak setuju, maka menggunakan perangkat yang ada. Apa itu ketua RW, atau ketua RT, atau kepala desa. Jadi tidak boleh pemilik tidak mau, maka langsung digeledah, tidak boleh. Nah, ini penggeledahan di laboratorium forensik terhadap barang bukti yang dimaksud. Ini berita acara penyitaan. Nah, ini SP3. Jadi penghentian penyidikan, maka ada formatnya seperti ini. Sama, ini penghentian penyidikan, cuma beda perkara. Ketika Bapak Ibu sekalian menjadi kuasa hukum dari baik pelapor maupun terlapor, maka dapat mengajukan untuk dilakukan gelar perkara. Jadi mengajukan kepada Kasat Reskrim atau kepada Kapolres Tabes kalau di Surabaya. Dari gelar perkara supaya lebih objektif atau bisa memahami seperti apa perkara yang dilakukan atau yang terjadi yang terhadap klien yang kita tangani. Ini contohnya juga ada. Nanti kalau dibutuhkan bisa langsung ke personil. Permintaan perancangan penahanan oleh Ketua Kejaksaan dari penyidik. Sama, ini perpanjangan juga penahanan, cuman beda terhadap objek orang. Nah, ini apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, maka jaksa akan mengeluarkan surat seperti ini, P21 namanya. Ini kebetulan dulu Kapolseknya saya, sehingga kepadanya pada saat itu kepada Kapolsek. Nah, ini tadi yang sana tadi ada dikatakan relasi panggilan, maka seperti ini yang bunyinya relasi panggilan. Jadi telah memanggil nama ini, hari kapan sidang, nah sebagai pemohon atau termohon, dan lain-lain sesuai dengan status. Apabila Bapak Ibu sekalian ada klien yang perlu adanya perlindungan hukum, mungkin terhadap klien kita yang membahayakan keamanannya, keselamatannya, atau harta bendanya, maka kita bisa mengajukan permintaan perlindungan hukum kepada mulai dari Kapolri sampai dengan siapa di bawahnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 Ayat 1 huruf A, B, C, di sana maka polisi mempunyai kewajiban untuk melindungi, termasuk orang-orang yang tanda kutip sebagai tersangka sekalipun.
Ini contoh surat kuasa apabila Bapak Ibu nanti memerlukan, ya, sebagai lawyernya A, B, monggo. Nanti ini bisa sebagai acuan setidaknya pembanding kalau ada yang lain. Ini kalau mengajukan pra peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 83, maka ini sebagai contohnya ada. Jadi posita petitumnya nanti ada di sini. Nah, kalau misal nanti kita ada sebagai kuasa hukumnya termohon atau tergugat atau terdakwa, nanti kalau membuat misal pra peradilan, maka di sini ada contoh jawaban dalam praper. Nah, ini contoh jawaban. Ini contoh replik. Ini adalah daftar barang bukti. Jadi kalau membuat kita nanti mengajukan pra peradilan, maka format barang buktinya seperti yang sudah ada ini. Jadi nomor, kode, barang bukti surat, keterangan. Satu, kalau nanti mungkin keterangannya asli ya asli, fotokopi, fotokopi, begitu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh putusan. Jadi contoh putusan perkara juga ada di sini. Ini juga contoh dalam putusan banding. Ini contoh putusan kasasi. Nah, kalau nanti misal dimintai legal opinion atau pendapat hukum, nanti juga bisa. Di sini ada contoh contohnya LO-nya. Ini contoh LOPK. Ini contoh memori PK. Nah, ini adalah putusan pra peradilan. Ini mungkin contoh-contoh yang bisa saya tampilkan, Bapak Ibu sekalian. Masih ada sisa waktu banyak, saya mohon barangkali berkenan untuk memberikan pertanyaan, sehingga akan satu yang bertanya, nanti yang lain bisa sebagai referensi, setidaknya seperti itu. Monggo, silakan yang bertanya. Saya sambil duduk aja ya Pak ya. Selamat sore Pak, izin bertanya. Pertanyaan pertama dari saya itu tentang pembelaan diri di pasal 49. Seperti contoh saya pernah membaca putusan dari mana ya? Iya, iya, pembelaan diri. Nah, di dalam putusan ada pemuda-pemudi lagi berkendara di begal. Nah,
si laki tersebut itu untuk membela dirinya mengambil sebuah cutter di dalam joknya dia, karena pada saat itu mengatakan habis pulang dari kerja kelompok. Iya, oh Malang ya, iya yang di Malang itu. Nah, dan untuk membela diri mau tidak mau dia menggunakan cutter tersebut untuk pertahanan dirinya dia, karena para begal itu menggunakan apa sih ini celurit. Nah, di lain sisi kasus perwira polisi, rumahnya dirampok dan sama perwiranya ini menggunakan senjata api untuk pembelaan diri, tetapi tidak ditahan. Nah, menurut saya, pertanyaan saya, apakah pasal 49 dengan bunyi barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain itu masih relevan, karena ada seperti perkhususan seperti aparat gitu loh Pak. Itu saja. Terus yang kedua, tentang tadi slide penyidikan cukup bukti. Nah, ini contoh real kasus dari asisten rumah tangga saya, itu keponakannya. Nah, di daerah Jember, dia dan kawannya itu sedang COD. Nah, tetapi keponakannya RT saya ini tidak mengetahui dia lagi COD siapa, karena dia mengikuti temannya. Nah, ternyata itu sudah diintai sama kepolisian. Dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan. Di BAP sebenarnya pada saat tes urin itu tidak ada. Dan barang bukti itu bukan di dia. Dan kasusnya dia tidak tahu tujuannya apa, karena memang barang buktinya itu ada di temannya. Tetapi yang dikenakan itu karena ada sidik jari di dalam barang bukti tersebut. Nah, padahal di BAP-nya dia mengatakan sidik jari itu ada karena paksaan dari polisi saat bertanya apakah dia tahu barang tersebut. Nah, jadi kan kalau menurut saya berarti ini rekayasa barang bukti. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita sebagai pengacara untuk membela, karena kan menurut saya ini case yang unik dan menurut saya sulit untuk pembelaan tersebut. Karena di BAP itu mengatakan kalau sudah apa ya, di pasal berapa ya, itu saya lupa, ke barang siapa yang menguasai atau memiliki barang tersebut itu kan termasuk tindak pidana. Nah, untuk pembelaannya itu seperti apa untuk bebas dari jeratan? Karena kan narkoba itu sangat susah ya dan sulit lah. Terus yang ketiga, dalam pasal 44 KUHP tentang alasan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau menurut saya di pasal 44 ini kurang fair ya sebagai kita kalau dari sisi korban. Kalau misalnya ada pembunuh terus dinyatakan dia sedang dalam gangguan jiwa, itu kan sudah, kalau kita sebagai korban, keluarga korban itu kan sangat menyakitkan. Tersangka bebas karena dikatakan gangguan jiwa. Nah, pertanyaannya, kalau semisalnya tersangka tersebut dinyatakan sembuh pada saat itu, jadi kalau misalnya 2 tahun kemudian melakukan penyembuhan dan dinyatakan sembuh, apakah bisa dilakukan tuntutan kembali agar bisa diadili? Itu saja Pak. Terima kasih.
Terima kasih Mas atau Pak Oven. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama kaitan dengan pembelaan diri, ya. Jadi pasal pembelaan diri atau notwir. Yang saya tanyakan pertama, pemilik cutter itu akhirnya gimana? Pemilik yang membela diri menggunakan cutter akhirnya Itu udah sampai putusan dan dijatuhi pembunuhan. ya, terima kasih. Jadi gini, pasal pembelaan diri barang siapa kan itu. Ini kan domainnya hakim ya. Saya bacakan karena biar fair kita, bukan barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu tidak boleh dihukum. Kata-kata tidak boleh dihukum itu menjadi domainnya hakim. Jadi tugas penyidik, tugas penuntut adalah menyesuaikan dengan pertanyaan saya pertama ke Pak Owen. Pada saat penyidikan yang bersangkutan disangkakan pasal berapa? Tidak tahu. Ya. Kalau pada saat penyidikan pertama polisi itu yang bersangkutan, makanya perlu pendampingan seperti itu. Jangan-jangan bukan pasal 49 ya. Jangan-jangan pasalnya mungkin 351, 353, 338. Oleh sebab itu, hakim tidak bisa mengoreksi terhadap pasal itu apabila pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh penyidik itu salah. Oleh sebab itu, saya katakan ketika seorang penyidik itu melakukan penyidikan, maka kenapa ada gelar perkara lintas fungsi dengan harapan apa? Agar terjadi objektivitas termasuk tadi pembelaan terhadap orang yang memang pada saat itu adalah dia terpaksa melakukan itu. Pertanyaan pertama, kata-kata terpaksa di dalam teori hukum itu adalah apabila seseorang itu menggunakan atau tidak menggunakan alat, kita memahami teori alat, kalau profesinya pada saat itu adalah, katakan dia adalah tukang jual daging, ya, tukang jual daging, dia membawa gobang, digunakan untuk itu, maka ini ada persesuaian. Namun demikian, tadi apabila seorang pelajar membawa cutter, ngambil dari joknya dia, ya tentunya bolpen, penggaris, bukan cutter. Berarti cutter yang dibawa dia, celurit yang dibawa dia, walaupun itu adalah dia mempertahankan diri kalau dari teori alat, maka tidak terjadi persesuaian dengan profesi yang bersangkutan. Bukan saya membela ini, tidak ya, tapi kita diskusi terhadap perkara seperti itu. Makanya perlu adanya pendampingan awal terhadap perkara itu. Saya kok tidak yakin kalau perkara awal itu pasalnya pasal 49. Barangkali polisi menerapkan pasal yang lain selain 49. Kalau 49 jelas di sini tidak dapat dihukum. Masih ingat Angkatan Laut yang membawa ini di belakangnya Polresta Surabaya Selatan atau di Kupang itu, karena mangkel sama mantan pacarnya dia bawa bisu, bawa itu loh apa sangkur. Setelah bawa sangkur,
Ya, sama pacarnya makanya dibalik dibeles nih nih perut angkatan laut itu sendiri, mantan pacarnya. Akhirnya mati. Setelah mati, saya di Polres pada saat itu dilakukan pra-peradilan. Ya, karena dihentikan oleh penyidik Polres pada saat itu, belum Polres Tabes tapi masih Polres Tabes. Saya dengan teman saya komentar, loh, ini nih pasal ini domainnya hakim bukan domainnya polisi. Kalau penghentian penyidikan itu pasalnya 109 ayatnya 2, demi hukum bukan tindak pidana, kan gitu. Nah, ketika menggunakan senjata seperti itu tidak dapat dihukum, maka penyidik mempunyai kewajiban untuk selalu dan terus untuk track pasalnya hanya pasal sesuai dengan yang ada. Akhirnya Pak Wen, mantan pacarnya ini bebas. Nah, karena apa? Dikawal dari awal bahwa pasalnya adalah pasal pembelaan terpaksa, daya paksa. Nah, tapi kalau yang cutter itu, kalau kita ngomong teori alat, saya tidak yakin kalau pasalnya itu, sehingga hakim tidak bisa mengaplikasikan terhadap pasal yang didakwakan dalam dakwaan primernya si Pak JPU. Sehingga karena menggunakan ini, padahal seorang ya warga negara tidak boleh menggunakan senjata, membawa senjata tajam. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 51. Ancamannya 12 tahun. Nah, dari situ ada kemungkinan pertama, ada kekeliruan terhadap penerapan pasal. Yang kedua adalah analisa yuridisnya terhadap teori alat tadi, sehingga dihukum. Yang kedua, kaitannya dengan seorang polisi. Karena profesinya polisi, kebetulan dia juga, saya dulu, mohon maaf ini juga, saya mulai dari awal sampai pensiun, saya berdampingan dengan pistol terus saya. Ya, ketika seorang polisi menggunakan itu, dan itu sah secara hukum, ada surat yang mendasari atau surat pinjam pakai senjata api itu ada lengkap dan digunakan pada saat dalam kondisi darurat, maka dia diperlakukan adalah menggunakan pada saat pasalnya 50. Jadi dibenarkan seorang petugas melakukan tindakan yang melebihi atau melanggar HAM, namun dengan menggunakan dasar dan pijakan adalah sah secara hukum. Sehingga dua perkara ini case-nya berbeda. Yang satu karena memang penerapan pasalnya bukan 49, yang kedua adalah teori alat, dia tidak diizinkan untuk membawa senjata, maka dia kena vonis. Yang kedua, seorang polisi tadi menggunakan senjata api, katakannya tidak ditahan, tapi kan vonisnya saya tidak tahu ya. Kata-kata tidak ditahan itu subjektif seorang penyidik, karena polisi tidak akan lari kemana-mana. Sebetulnya ditahan dengan tidak ditahan itu tidak ada bedanya. Kalau tidak ditahan maka tetap putusannya tanpa pengurangan. Tapi kalau ditahan maka putusannya pengurangan terhadap penahanan. Jadi penahanan itu bukan sebagai pertimbangan bahwa itu diskriminasi atau bukan diskriminasi. Begitu Pak Wen ya. Silakan, monggo. Perihal tadi penyesuaian, kategori penyesuaian ini seperti apa, Pak? Persesuaian. Oh ya, persesuaian. Karena kalau yang saya tangkap kalau persesuaian ya dengan kasus tersebut, menurut saya itu sangat relevan. Karena apa? Kalau misalnya melakukan penyidikan yang benar, kan harus diteliti. Kenapa dia membawa cutter? Kalau misalnya, oh benar, berarti dia habis prakarya, kerja kelompok. Oh berarti kan ada unsur penyesuaian. Kalau saya tangkap, apakah ada aturan resmi yang mengatur unsur penyesuaian ini? Persesuaian itu seperti apa? Ya, gini. Seorang pelajar tugasnya belajar. Alat belajar adalah tulis, bukan cutter. Kalau dia memang menggunakan cutter pada saat itu, ada buktinya,
alat prakaryanya ini di bawah ditunjukkan sama polisi, maka itu namanya ada persesuaian. Sebentar Pak, ya ini namanya persesuaian. Makanya saya contohkan awal, ketika seorang jual tukang jagal sapi terus membawa tubang, itu tidak membuat, bukan dia alat membunuh, tapi dia memang alat sebagai profesi. Demikian ya Pak ya. Jadi persesuaian itu seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan profesinya, maka itu dikatakan tidak terdapat persesuaian. Itu pertimbangan hakim. Monggo. Yang online dibacakan dong. Ya, ya itu ada memo dari Mahfud MD itu ya. Seingat saya TKP-nya di Malang, Pak. Dan memang pada waktu itu guru keseniannya pun kurang setuju kalau itu dianggap dia sengaja membawa senjata tajam. Makanya itu. Karena memang pada hari itu itu habis kegiatan untuk kesenian itu di sekolah, Pak. Jadi memang momennya bertepatan ketika dia pulang sama pacarnya terus dibegal. Kalau nggak salah di dekat Stadion Kanjuruhan apa gimana loh, Pak. Ya. Memang tempatnya kan ya agak gitulah, Pak. Emang ya, saya tahu saya. Malah kayak apa itu saya tahu. Seperti itu, Pak. Jadi ya. Waktu itu saya hanya menambahkan, Pak. Cuman ya, waktu itu saya sependapat jenengan termasuk Pak Owen, makanya kata-katanya persesuaian. Kalau gurunya tadi mengatakan, ini loh Pak jadwalnya, ini loh Pak temannya, ini loh Pak waktunya, ini loh Pak hasilnya, berarti teori alat itu terdapat persesuaian. Bahwa yang bersangkutan memang digunakan cutter itu untuk prakarya. Nah, bukti ini barangkali yang tidak mendukung. Pada saat itu gurunya tidak bisa memberikan, seharusnya ada ahli hukum yang memberikan advokasi sehingga adanya persesuaian. Kalau persesuaian penting. Nah inilah. Nah, ya kalau yang di Jakarta itu namanya, kalau menurut saya pribadi, itu adalah campur tangan kekuasaan. Ya, mohon maaf kalau ini ada etnis seolah-olah tretan terus dosis tretan seperti itu. Nah, menurut saya pribadi itu tidak etis. Mahfud MD itu tidak etis melakukan itu. Karena apa? Itu harus dibuktikan di pengadilan kok, terus di SP3. Bukan domainnya jaksa, bukan domainnya polisi. Kan di SP3 itu Pak ya, Jakarta. Itu tidak benar. Bahkan itu diperparah oleh Kabareskrim. Yang mana di Jember apa di mana itu? Pakai curet itu loh. Di NTT. Itu sama, itu dihentikan. Bahkan yang menghentikan adalah Kabareskrim. Tindakan polisi itu tidak benar. Makanya saya katakan, polisi ini podo, pangkatnya podo, ya, sekolahnya podo, tapi ndase uteknya beda kadang-kadang. Ya itulah makanya karena isi kepala itu seperti itu. Saya ngomong cuma loh, gila ini. Nah ini kalau seperti dari jurisprudensi seperti Mahfud MD dari jurisprudensi parah, hukum kita rusak. Makanya seperti di Malang saya sangat setuju apabila itu diangkat kembali dengan pertimbangan ada novum, yaitu guru termasuk siswa termasuk hasil prakarya itu terdapat persesuaian. Setelah itu sampaikan ke hakim, makanya hakim akan ngeh bahwa ini memang termasuk perubahan terhadap pasal. Jadi pasalnya kalau walaupun jungkir balik kayak apa, pasalnya bukan 49 atau 48, ya susah. Tapi kalau 48 tidak dapat dihukum. Kata itu domainnya hakim, maka hakim, nah ini. Makanya tadi saya katakan akan bebas atau onslah, kan gitu. Jelas ya Pak Owen ya? Ya, pertama,
Yang kedua, kata-kata COD. Nah, inilah saya sampaikan, saya sependapat. Makanya kalau namanya penegak hukum itu nuraninya bukan nurani menegakkan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, makanya jadi hukum tidak menjadi benar. Kalau yang dikatakan tadi seperti yang Pak Owen tadi sampaikan bahwa dia tidak tahu menahu tapi malah dijadikan tersangka, kan gitu. Ya, seperti itu. Berarti ada pembusukan di internal penyidik tadi. Berarti tidak benar penyidik melakukan penyidikan itu. Kalau seperti itu sebetulnya orang tua, keluarga, atau siapa pemerhati hukum seharusnya lapor kepada atasan penyidik di Propam. Setelah di Propam nanti akan dikaji di gelar perkara seperti apa. Nah, kalau seperti itu maka akan bisa menyelamatkan si yang bersangkutan tadi. Itu Pak Wen ya. Ya, kalau setidaknya itu menjadi pelajaran berharga. Kalau nanti misal ada perkara yang sama, identik, maka langkah-langkahnya seperti itu. Karena di atas atasan juga masih ada atasan lagi. Katanya di atas langit masih ada langit. Maka kalau ada Kapolsek nanti ada Kapolres. Setelah ada Kapolres maka ada Kapolda. Walaupun tidak dijamin jenderal-jenderal ini juga berbuat baik. Ya, tapi setidaknya dengan adanya buku ini adalah referensi tentang hal yang perlu dipertimbangkan tentang kebaikan. Yang berikut adalah pasal 44 dikatakan kurang fair. Ya, karena setelah membunuh 2 tahun kemudian jadi sembuh gitu ya Pak ya. Setelah menganiaya atau membunuh dia sakit jiwa. Setelah sakit jiwa 2 tahun kemudian sembuh gitu. Ya, dinyatakan sembuh. Apakah bisa dilakukan? Nah, Atau diadili? tindak pidana ya ini ada pada, makanya kunci dari pidana itu adalah mens rea, sikap batin. Ketika sikap batin seorang yang normal melakukan pembunuhan maka dia adalah pelaku. Tapi ketika dia dinyatakan tidak waras alias 44 atau terganggu jiwanya, maka pasal ini sudah membuktikan bahwa ini tidak bisa akan dituntutkan sesuai dengan tempus delicti, waktu kejadian. Jadi kalau waktu kejadian itu gila, ya nggak bisa. Kalau menggila, artinya minum, teler, bacok, itu sengaja. Itu malah diperberat ditambah 1/3. Tapi kalau gila, setelah 2 tahun sembuh, tidak bisa dituntut lagi. Karena yang bersangkutan itu adalah waktu dia melakukan tindak pidana sesuai dengan tempus delicti, waktu kejadian dia dalam kondisi tidak normal. Begitu Pak Owen ya. Mungkin yang lain, moga Bapak-Bapak. Saya sangat senang, apresiatif kepada Bapak sekalian yang bertanya. Wes takon opo ya? Gak ada yang tanya perzinahan. Sekarang saya bertanya, ganti saya yang bertanya. Bedanya perzinahan dengan persetubuhan apa? Bedanya perzinahan dengan persetubuhan apa? Ayo, calon-calon lawyer. Monggo. Menurut saya kalau berzina itu dilakukan secara paksa kayak pemerkosaan. Kalau bersetubuhan suka sama suka. Ya. Berarti lek zina gak enak, tapi lek persetubuhan enak gitu. Udah. Jadi gini, makanya kita wajib tahu. Perzinahan itu diatur pasalnya 284. Salah satu, atau kalau bahasa Belanda overspel itu Pak ya. Salah satu harus sudah mempunyai ikatan, ikatan keperdataan apa bersuami atau beristri atau kedua-duanya sudah bersuami istri. Maka di situ dikatakan zina. Kalau bersetubuh ya, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Zina itu juga bersetubuh, tapi orang yang umur 21 dengan rondo 21 tahun, dengan judo 21 tahun, tidak bisa dikatakan itu berzina. Dia bersetubuh.
Dan itu tidak ada pasal yang menjerat sampai sekarang. Makanya zaman Londo itu memang seperti itu. KUHP sekarang, KUHP yang baru itu ada. Mumpung belum itu saiki guys, sampean saiki. Nanti tahun 2020 Anda akan dijerat. Tapi kalau sekarang enggak, ya. Kalau bersetubuh itu umurnya batasnya lebih dari 21 secara keperdataan. Yang kedua, namanya bersetubuh itu beradunya, bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Nyuwun sewu, maaf ini kan sudah dewasa semua ya. Jadi kepalanya itu sudah masuk ya, masuk ke sana dan sudah mengeluarkan air mani. Itu namanya bersetubuh. Oleh sebab itu kalau nanti Bapak Ibu sekalian mendapati klien yang melakukan seperti itu harus jelas, banyak detail. Zaman sudah bersama ibu belum? Oh, saya janda Bu, umurnya piro? 24 tahun. Nah terus lawan tandingnya siapa? Ya, bukan Persema, bukan Arema. Tapi lah dia, iya umurnya berapa? 24 tahun lah. Nah kalau seperti itu terus bapaknya nuntut, tetangganya nuntut, nggak bisa. Justru yang bisa nanti hukum adat. Kalau adat setempat itu ada memang di rumah itu terjadi seperti itu, terus nanti ada adat yang tidak membolehkan, maka hukum adat itu lebih sah. Karena hukum negara tidak bisa menjerat. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Masih ada waktu berapa menit? 16 menit. Silakan yang bertanya. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi secara garis besar nih saya ceritakan dulu case-nya, Pak. Nanti mungkin ada dari case yang sama ini ada timbul beberapa pertanyaan, Pak. Jadi saat ini kami sedang jalan kasus, Pak, di Cirebon terkait distributor kami punya hutang 3,4 miliar, Pak. Utang. Kepada kami. Ya utang. Terkait bukan karena hutang piutang, Pak, tapi karena pembelian barang. Karena pembelian barang senilai 3,4 miliar yang dia tidak bayar, seperti itu. Lalu setelah itu dia memberikan pembayaran berupa cek, Pak. Bukan BG, Pak, tapi cek. Ceknya pun tidak di-cross, tidak dicoret, sehingga berlaku sebagai cek. Senilai 2 miliar, Pak. Senilai 2 miliar, dan pada saat itu sudah sempat kami masukkan ke perbankan, dan ada SKP-nya, Pak. Surat keterangan penolakan karena tidak ada dana di dalam cek tersebut. Lalu setelah itu kami membuka LP di Polres Cirebon, yang mana cek tersebut menjadi barang bukti utama. Lalu yang barang bukti tambahannya ada BG dan juga sertifikat tanah, Pak. Sertifikat tanah dari adiknya, jadi atas nama adiknya, karena kita ini distributornya itu CV, Pak, bukan PT, CV. Jadi si pesero aktifnya itu si kakaknya, cuman adiknya ini menyerahkan, direkturnya itu kakaknya, adiknya ini menyerahkan sertifikat secara sukarela kepada kami untuk sebagai penjamin hutang kakaknya. Tapi waktu itu ada, Pak, secara sukarela, Pak, dan tertulis di bawah tangan. Pada waktu itu kami masukkan juga sebagai barang bukti tambahan, Pak, untuk mendampingi barang bukti utama berupa cek senilai 2 miliar tadi, Pak. Seiring berjalannya waktu diproses oleh rekan-rekan ke Polres Cirebon, lalu sampai pada titik akan dilakukan gelar, si pemilik CV tersebut kabur, Pak. Pemilik CV tersebut kabur dan sudah diterbitkan DPO
oleh rekan-rekan di kepolisian Cirebon. Seperti itu. Seiring berjalannya waktu, ternyata penyidik yang ditunjuk bisa berkoordinasi dengan kuasa hukumnya yang pada intinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ini lagi kemo, Pak. Lagi kemo dan cuci darah. Jadi dia memang yang kami tahu dia cancer. Yang kami tahu dia cancer dan juga dia ini cuci darah di Jakarta, Pak, di RSCM kayak. Rekan-rekan kepolisian kami minta untuk menangkap karena yang bersangkutan ini kan DPO, Pak. Dan kalau nggak ditangkap-tangkap ya nggak jalan-jalan, Pak, seperti itu. Sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, bahkan sampai ke Bareskrim, Mabes. Yang rekan-rekan di Polres Cirebon tidak berani menangkap karena alasan kesehatan. Karena alasan kesehatan, yang mana alasan kesehatan tersebut memang kami buktikan, kalau yang cancer kami tidak bisa membuktikan, tapi kalau hanya berdasarkan foto, Pak. Tapi kalau yang cuci darah, kami sempat ke RSCM untuk mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan ini memang rutin cuci darah di RSCM dan terbukti, Pak. Betul. Kami sudah membuktikan di RSCM. Yang jadi pertanyaan, Pak, atas cerita yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengurai hal tersebut apabila tersangka dalam kondisi sakit, baik sakitnya ini memang beneran sakit atau andai kata ada sakit yang dibuat-buat dan bekerja sama dengan APH, Pak, sehingga bisa membuat si tersangka ini berkeliaran kemana-mana meskipun dalam statusnya dia DPO. Masalah dia DPO pun sudah beberapa kali kami gerebek di apartemen, kami gerebek di rumah di Jakarta dan selalu lolos, Pak. Jadi kami juga koordinasi dengan Bareskrim, dengan IT, Pak, yang untuk ngelacak HP dan sebagainya, dan sudah digerebek di depan kamar apartemen dan sebagainya, bahkan penjaga apartemennya pun sudah, tapi lolos, Pak. Terlepas dari lolosnya ini karena kecerdikannya dia atau karena dia pencak silat dan sebagainya, sehingga apapun lah seperti itu, Pak. Cuman pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana untuk mengurai ini, Pak, terkait tersangka yang kabur dengan posisi DPO dan tidak bisa dilanjutkan upayanya karena yang bersangkutan sakit keras. Menurut penyidik seperti itu, Pak, sakit keras. Dan teman-teman penyidik khawatir andai kata dipaksakan untuk ditangkap, andai kata mate, so tanggung jawab, Mas. Selalu penyampaiannya dari rekan-rekan seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, Pak, barusan kemarin siang si pengacaranya bertemu dengan rekan-rekan dari law firm tempat kantor saya dan juga pihak kantor saya untuk pencairan uang senilai 2 miliar, Pak, yang pembayarannya langsung ditransmisikan ke kantor. Yang konsepnya diharapkan oleh lawyernya pihak sana adalah dengan 2 miliar ini tadi terjadi restoratif justice. Seperti itu. Harapannya mereka, Pak, ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, dia mengajukan term and condition menurut mereka restoratif justice loh, bro, iki lak wis 2M, bro. Sesuai dengan LP-nya 2M, cek blongnya kan 2M. Cabut lah seperti itu.
Kalau kami term and conditionnya RJ lah, kita dia ini kan punya piutang 3,4. Kalau RJ-nya hanya berdasarkan pada angka 2M saja, lalu apa daya paksa kami untuk dapat mendapatkan pembayaran sepenuhnya dari piutangnya, seperti itu, Pak. Sehingga kami minta dilakukan pembayaran senilai atau di cover dengan aset yang hingga mengakomodir keseluruhan piutangnya, yaitu 3,4, Pak. Seperti itu. Jadi kalau yang pertanyaan saya kedua ini adalah, itu kalau menurut sudut pandang jenengan seperti apa, Pak? Terus apakah andai kata ada pembayaran tadi senilai 2M, apakah itu tiba-tiba menghapuskan tindak pidananya, Pak? Mengingat kalau pidana ini yang dilihat adalah perbuatannya, Pak. Dua itu aja, Pak, mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, siapa namanya? Iya, Pak Kiki. Bagus sekali, Bapak Ibu sekalian, mohon dicermati, siapa tahu bisa menjadi referensi kita bersama. Jadi distributor yang dirugikan 3,4M tadi dalam fakta hukumnya bukan hutang piutang, ya. Saya mohon ini supaya yang lain tahu. Tadi beliaunya menyatakan hutang, bukan hutang ini. Ya, ini bukan hutang. Dia ngambil barang tapi tidak membayar. Itu beda dengan hutang. Kalau hutang itu aku pinjam ini. Kalau hutang nyel 100% masuk perdata. Tapi ini bukan hutang. Yang kedua, fakta hukum yang disampaikan, dia melepaskan cek. Ternyata ceknya adalah cek bodong, kosong. Setelah dicek di perbankan atau di bank, ternyata ditolak. Beda, perlakuan bank cek dengan BG itu beda. Kalau BG itu ada jangka waktu, tapi kalau cek itu tak terbantahkan pada tahun ya 1019 berapa itu ya? Ya, enggak, ini masih di orde lama dulu. Itu bahwa cek itu ya, pelanggaran cek itu ancamannya hukuman pidananya mati dulu, ya. Tapi sekarang tidak. Nah, klasifikasi terhadap cek ini maka adalah pasalnya adalah 378 penipuan. Dan ini murni pidana. Ya, murni pidana. Kalau tadi disampaikan ada gelar perkara ternyata kabur DPO, maka tugas penyidik mau sakit, mau tidak sakit, maka dia wajib ditangkap. Kalau takut, tadi takut ya, kalau takut bahwa ahli kesehatan mendampingi, ternyata polisi orang ngantemi, polisi orang nyekik, tapi lek mati karpe dewe, itu fair. Oleh sebab itu, ketika terjadi penangkapan, agar penyidik dan mungkin dari pihak jenengan bisa menghadirkan ahli kesehatan atau dokter yang membidangi itu, sehingga kalau terjadi fatal tidak disalahkan. Tapi saya yakin kalau namanya sakit seperti itu termasuk cuci darah, nggak akan langsung ditangkap mati, itu tidak. Ya, saya yakin di situ itu. Ya, jadi obatnya atau langkah yang paling dominan apa? Tangkap, baru setelah itu diperiksa. Kalau memang sakit sesuai dengan standar apa yang disampaikan dokter, bantar. Pembantarannya di rumah sakit. Itu tugas penyidik, clear. Selesai. Dalam penangkapan. Namun dalam perkaranya tetap bahwa ini adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan, karena mensrea sikap batin daripada pelaku adalah melakukan tindak kejahatan. Ya. Jadi kalau memang setelah itu ditangkap, dilaboratkan. Memang ada, nanti kan ada rekam medisnya. Bunyinya seperti apa ada di situ. Kalau sakit tidak menghapuskan kejahatannya, Pak ya.
Jadi sekali lagi, walaupun sakit, tidak menghapuskan terhadap kejahatannya. Termasuk kedua, apabila yang bersangkutan sudah menyodorkan melalui kuasa hukumnya 2M, apa bisa restorasi justice? Bisa, dengan catatan apabila para pihak sepakat. Ya. Kata-kata sepakat itu karena dulu pada zaman Prancis, memang penipuan penggelapan itu dulu jumlahnya bukan pidana tapi adalah perdata dulu. Pada saat kode penal sebelumnya di situ. Oleh sebab itu, maka tindakan restorasi justice itu bisa dilakukan manakala pihak yang dirugikan atau pihak pelapor itu mengiyakan. Kalau tidak, maka tindak pidana berjalan sesuai dengan apa yang ada. Jadi seperti itu jawabannya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pertama bahwa tetap ditangkap, dampingi oleh ahli kesehatan atau dokter. Yang kedua, bisa restorasi, tapi apabila pihak yang dirugikan atau pihak penjual itu mengiyakan. Sebanding maka baru bisa. Dan itu bukan tugas penyidik, tapi adalah para pihak sebagaimana kalau kita ngomong hukum perdata itu, pasal 1338, para pihak yang sepakat maka berlaku sebagai undang-undang. Gitu ya Pak ya? Terima kasih. Waktunya sudah habis. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan materi materi hukum acara pidana yang saya bawakan. Yang kedua, terima kasih atas pertanyaan dan saran pendapatnya. Yang ketiga, saya minta maaf apabila di dalam penyampaian ini terdapat kata kalimat kurang berkenan, kurang sopan ataupun kurang ya menjiwai. Selebihnya di dalam pesan saya, Bapak Ibu sekalian nanti menjadi teman sejawat saya, mudah-mudahan kita bisa menjalin persahabatan dengan baik. Ya, di antara teman nanti kalau suatu saat meja sebelah sini bela A, meja sebelah sini bela B, ya di pengadilan kita ontok-ontokan, tapi setelah di luar saling ngeteh bareng ya. Itu saja kurang lebihnya sehingga profesional tetap terjaga, persahabatan tetap terjaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita sampaikan. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak AKBP Purnawiran Suroso SIMA atas materi hukum acara pidana yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup perjumpaan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruangan kita foto bersama terlebih dahulu. Oh. Silakan Bapak Ibu maju ke depan untuk mengambil tempat. Dipersilakan.
di atas kalian.